hadirin wal hadirat pecinta Sarhil Quran yang berbahagia. Persatuan dan kesatuan adalah kunci kehidupan di negeri ini. Satu kata dalam bertindak, satu ucapan dalam berbicara adalah satu kemudaratan yang harus dimiliki bangsa ini. Indonesia adalah negara yang besar, aneka suku, beda warna, beda ras, ragam bahasa yang kita miliki bukan berarti harus beda dalam menyikapi keutuhan negeri ini. Sebuah senandung syair yang mengingatkan kita kepada Kiai Haji Roma Irama berikut ini. 265 juta penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Bineka Tunggal Ika, lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam aliran, tetapi satu tujuan. Walaupun bermacam-macam aliran, tetapi satu tujuan. Orang Kaili dengan kalimatnya, "Nu apa kareba?" Orang Bugis bilang, "Aga kareba." Orang Jawa mengatakan, "Piye kabare?" Itu adalah warna bahasa yang semakin menunjukkan kekuasaan Allah terhadap Indonesia yang dibungkus dengan Bineka Tunggal Ika. Indonesia diletak awas diri terhadap buminya, Rakyatnya dan sukunya. bungkahan impossible yang melahirkan disintegrasi bangsa serta mudah diganggu-gugat oleh bangsa lain. Multikultural akan tergoyah, kemajemukan berubah menjadi kezoliman. Beda agama bukan lagi kekuatan untuk merajut ukhuwah insan kenangan. Rasisme muncul ke permukaan, outmen agama menebarkan permutadan, pedangkalan akidah berkedok kemanusiaan. Akhirnya lunturlah persatuan bangsa, lenyaplah multikultural Indonesia. Hadirin, sesudah kami berkontemplasi dengan perspektif nurani tentang hal ini, izinkan kami mengangkat topik carahan dengan judul Membangun Kesadaran Beragama dalam Bingkai Moderasi Islam dengan landasan normatif Kitab Suci Al-Quranul Karim, Surah Al-Hujurat, ayat 13 yang akan dikumandangkan oleh Qori'ah dan diterjemahkan oleh sari tilawah kami berikut ini. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa min وجعلناكم
Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dewan Hakim wal Hakimah, hadirin wal hadirat yang kami muliakan, Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraisyihab MA dalam tafsirnya Al-Misbah jilid 13 halaman 262 menjelaskan bahwa ta'arufu dalam ayat tadi diambil dari kata arofa yang berarti saling mengenal. Potongan kata yang digunakan dalam ayat ini mengandung makna timbal balik yang berarti saling mengenal. Semakin pula pengenalan satu pihak kepada pihak yang lain, maka semakin terbuka pula peluang untuk saling bersatu padu dalam memberi manfaat. Hadirin, asbabun nuzul dari turunnya ayat ini yang diriwayatkan oleh Abu Mulaika pada saat terjadinya Fathul Mekah tahun 630 Masehi atau 10 Ramadan 8 Hijriah. Rasulullah mengutus Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan. Kemudian Haris bin Hisam berkata, Rasulullah tidak mendapatkan orang azan kecuali burung gagak hitam ini. Kalimat burung gagak hitam ini adalah ejekan kepada Bilal karena warna kulitnya. Langkah awalnya kita saling mengenal, bukan saling menutup diri, membanggakan kelompok, suku, agama, golongan maupun daerah masing-masing. Sebab sikap seperti itu merupakan virus persatuan, penghambat persatuan, bahkan penghancur persatuan bangsa. Betul, wahai saudara-saudaraku, apakah rela kita, bangsa yang begitu besar yang dibangun susah payah oleh para pendahulu kita dengan genangan air mata dan kucuran keringat, bahkan kucuran darah para syuhada ini, harus porak-poranda hanya gara-gara kepentingan suku, agama, dan golongan? Tentu tidak. Dari turunnya ayat ini dengan penegasan kemuliaan manusia di depan Allah karena takwanya. Karena itu Allah menggunakan huruf taukid indah pada potongan ayat. Hadirin, mari kita samakan langkah, wujudkan kekompakan, padukan arah dan tujuan, satukan persepsi sehidup sejati. Perbedaan jangan sampai melahirkan perpecahan, karena Indonesia satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bertoleransi dalam agama tidak dianjurkan untuk mengikuti agama lain, tetapi dituntut untuk saling menghargai dan saling menghormati, seperti yang tercantum dalam surah Al-Kafirun ayat 6 yang akan kembali dikumandangkan oleh Qari'ah dan diterjemahkan oleh sari tilawah kami berikut ini. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dewan Hakim wal Hakimah, Hadirin sebangsa dan setanah air, insya Allah sejuga. Ladies and gentlemen, rahimakumullah. Ibnu Hayyan dalam tafsirnya
Al-Bah Al-Muhit menjelaskan bahwa untuk kalian kesyirikan yang kalian anut dan untukku berpegang teguh dengan ketauhidan, itulah yang dinamakan tidak loyal. Imam Al-Mawardi dan Imam Sayyid Tantowi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa sungguh Rasul adalah teladan yang baik bagi kita. Rasul adalah teladan dalam bertoleransi, karena Rasulullah memiliki akhlak yang mulia. Bertoleransi dalam beragama, tidak dianjurkan untuk saling menyakiti agama lain, tetapi dituntut untuk saling menghormati dan saling menghargai. Karena itu, tidak berhak seorang Buddha membakar sebuah masjid, dan tidak berhak seorang Nasrani menyuruh kaum muslimin menggunakan pakaian khasnya di waktu Natal. Cuplikan kecil kehancuran kadang adalah memori kelam bagi kita. 600 hari agresi Zionis Israel membuat habis 54.000 manusia tak berdaya terbunuh di Gaza. Cincangan tubuh banyak berhamburan tak banyak seperti daging di saat kurban. Puluhan rumah sakit dibombardir oleh ratusan roket-roket. Percikan darah balita tanpa dosa menghembuskan nafas terakhir di pangkuan sang ibunda. Awan Palestina berwarna merah darah syuhada sambil mendengarkan pekikan Allahu Akbar yang diakhiri dengan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka pun berpulang kepada Allah sebagai syuhada. Hazim Kasim, juru bicara Hamas, salah satu gerakan Islam Palestina, menunturkan bahwa serangan dilakukan di wilayah padat penduduk. Israel mentargetkan rumah, bangunan, dan tempat tinggal, menghancurkan ribuan utilitas sipil, lahan pertanian, dan unit infrastruktur. Sungguh sangat tragis. Dari itu hadirin, mari kita terapkan rasa saling menghormati dan saling menghargai akan persatuan dan kesatuan hadir di negeri ini. Seluruh mata dunia dan umat Islam telah menyaksikan perkembangan yang sangat menyedihkan ini atas arogansi Zionis Israel terhadap Masjid Al-Aqsa. Sudah terbukti beberapa waktu belakangan ini, Israel dengan sengaja dan terus-menerus melakukan serangan demi serangan ke jantung Masjid Al-Aqsa yang menjadi kiblat umat Islam. Di tengah-tengah lalainya umat Islam saat ini, umat Islam sangatlah banyak. Dunia yang luas ini dikuasai oleh negara-negara yang berpenduduk Islam. Akan tetapi, karena jauh dari ajaran Islam dan sunnah-sunnah Rasul, maka mereka pun rapuh. Persatuan mereka pun terpecah. Mereka tak berdaya karena mereka terikat dengan hubungan politik, terikat dengan hubungan kerjasama antar negara. Jika mereka melawan, maka kerjasama pun akan diputuskan. Tapi coba kita lihat Korea Utara, walaupun negara kecil, walaupun bukan negara adik kuasa, tetapi mereka mempunyai persatuan dan keberanian untuk melawan musuh Amerika, walaupun hancur diterpa serangan rudal. Sudah saatnya kita berbenah diri. Sudah saatnya kita mempersiapkan bekal. Karena sekarang ini telah nampak tanda-tanda kiamat yang kita ketahui. Sungai Tiberias telah kering. Bangunan-bangunan tinggi telah berdiri di negeri Arab. Peperangan telah terjadi di mana-mana. Penindasan telah nampak di pelupuk mata. Sifat kebinatangan telah merajalela ke penjuru dunia. Bertanda Dajjal laknatullah alaih akan muncul ke permukaan. Semua tanda-tanda itu telah muncul satu persatu. Na'udzubillahi min dzalik.
Sebagai kesimpulan keutuhan negeri ini tidak akan tergadaikan apabila kita berdiri pada titik persamaan, tidak akan memperbesar pada titik perbedaan. Jadikan kehidupan Berbangsa dan bernegara erat satu tubuh. akhirnya. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tampak orang bermain galak. Kami ingin menang, tak ingin kalah. Telah dimulai dengan basmalah, Kami akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah.